Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, puji Tuhan. Selamat kita datang di rumah Tuhan dan selamat kita beribadah. Baik yang di rumah secara online maupun yang onsite, kita akan sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita arahkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Dia. Kita angkat hati kita. Kita mau pujikan pujian ini. Rohmu yang hidup
jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Mari sembah Dia, haleluya, haleluya. Haleluya, kami agungkan, kami tinggikan Tuhan selama-lamanya. Engkau yang layak terima hormat, pujian, haleluya. Mari sembah Dia, tinggikan namanya yang kudus. Oh, haleluya, haleluya. Yesus. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Ku buka hati untuk jamahanmu berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu. Berikan sorak-sorai kemuliaan. Haleluya, haleluya. Segala pujian, segala kemuliaan bagimu Tuhan Yesus. Haleluya. Saya undang Bapak Wakil Gembala, Bapak Pendeta Daniel Andrew Rawis untuk menghabiskan ibadah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari yang indah kami ada dalam rumah-Mu Terima Tuhan. kasih. Biar hati kami datang, kami persembahkan hati dan hidup kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Engkau yang maha berkuasa, Haleluya. kuasa-Mu melebihi dari apapun. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami. Oh, menolong setiap kami Tuhan, membangkitkan kehidupan kami. Biarlah kami hidup berkemenangan hari lepas hari. Karena hari ini kami berjumpa dengan Tuhan, kami mengalami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bertatalah di tempat ini, di dalam hidup kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya, ada sukacita di rumah Tuhan. Mari berikan salam kanan kiri, katakan, saya bersukacita di dalam hadirat Tuhan. Haleluya.
Puji Tuhan, ada sukacita dalam hadirat Tuhan. Mari datang masuk ke bait-Nya dengan penuh ucapan syukur. Firman Tuhan berkata, sebab Tuhan itu baik dan untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari datang ke hadirat Tuhan. Haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama di hadapan Tuhan. Mari masuk ke hadirat-Nya dengan penuh ucapan syukur. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari datang ke bait-Nya. Oh, yeah. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya. Haleluya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tetap memuji Tuhan. Amin. Hanya bagi Dia yang bertahta yang layak terima segala pujian dan hormat kita. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan di hadirat Tuhan. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan.
surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Mari bersorak-sorai, bersorak-sorai umat Tuhan, kudus dan mulia namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatan-Nya, berkuasa selama-lamanya. Mari sama-sama katakan, bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Biar pemusik memuji Tuhan. Haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang untuk bangkit berdiri bersama-sama. Naikkan hati kita untuk memuji dan menyembah Dia. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah bagi Dia. Serukan bersama-sama, bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemuliaan. Kita tetap bangkit berdiri Bapak Ibu, kita tetap memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Kita melayani Dia dengan segenap hati kita. Amin. Haleluya. Mari pujikan pujian ini. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Sekali lagi. Biarlah rohmu
pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan sorgawi. Biarlah roh kita menyala-nyala, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah. Biarlah rohmu, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap dituai. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan sorgawi. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan. Haleluya, biarlah roh kita menyala dalam Tuhan dan kita berikan segenap hidup kita hanya bagi kemuliaan-Nya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau kembali serahkan segala hidup kita, keberadaan kita kepada Dia. Sebab hanya dekat Allah saja kita tenang, dan daripadanya lah keselamatan kita. Haleluya. Biarlah firman-Nya yang menguatkan, yang menghibur, yang menopang kita senantiasa. Di saat ku dambakan ketenangan di hati, ku rindu damai yang sejati. Kau datang dengan kasih, puaskan jiwaku. Ingin ku bersamamu, sebab hanya dekat-Mu Allahku, ku rasa tenang. Sebab hanya dekat-Mu Allahku, kedamaian abadi selalu di hidupku. Sebab hanya dekat Dia saja jiwa kita tenang, dan kita beroleh kekuatan yang baru dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Di saat ku dambakan ketenangan
di hati, ku rindu damai yang sejati. Kau datang dengan kasih, puaskan jiwaku. Ingin ku bersamamu, sebab hanya dekatmu, Allahku, ku rasa tenang. Sebab hanya dekatmu, Allahku, kedamaian abadi selalu di hidupku. Allahku, ku rasa tenang. Sebab hanya dekatmu, Allahku, kedamaian abadi selalu di hidupku. Mari arahkan hati dan jiwa kita hanya kepada Dia. Bisa aku dapatkan ketenangan di hati, ku rindu damai yang sejati. Kau datang dengan kasih, puaskan jiwaku. Ingin ku bersamamu, sebab hanya dekatmu, Allahku, ku rasa tenang. Sebab hanya dekatmu, Allahku, kedamaian abadi selalu di hidupku. Allahku, ku rasa tenang. Sebab hanya dekatmu, Allahku, kedamaian abadi selalu di hidupku. Sebab hanya dekatmu, Allahku, ku rasa tenang. Sebab hanya dekatmu, Allahku, kedamaian abadi selalu di hidupku. Allahku, ku rasa tenang. Sebab hanya dekatmu, Allahku, kedamaian abadi selalu di hidupku. Hanya dekat Allah saja, jiwa kami tenang. Haleluya, 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 haleluya. Oh, mari sembah Dia, haleluya, haleluya. Yesus, 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 haleluya. Mari buka hati kita untuk firman-Nya yang hidup, yang berkuasa untuk mengubah hidup kita dan membawa mujizat dan hal-hal yang dahsyat. Haleluya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku.
untuk jamahanmu. Saya serahkan pada Ibu Gembala. Mari kita bangkit. Altarmu Kami buka hati. Menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Lawat kami dengan hadirat-Mu yang heran. Lawat kami dan firman-Mu. Haleluya. Ambil alih, pimpinlah seluruh hidup kami dengan sabda-Mu yang heran dan berkuasa. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan Yesus. Ambil alih seluruh hidup kami. Pimpinlah dengan firman-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini kasih kami. Pujian, hormat, syukur kami kepada Tuhan. Ungkapan kasih, pujian dan penyembahan kami lewat nyanyian-nyanyian rohani. Sempurnakan Tuhan supaya naik menjadi suatu korban persembahan rohani yang berkenan kepada Tuhan. Balas berkati hamba-hamba-Mu yang sudah memimpin kami semua lewat nyanyian, pujian, musik dan media. Dan Tuhan kami yang sudah menaikkan hormat syukur. Terima kasih Tuhan, kami menikmati hadirat-Mu dan kami akan sambut firman Tuhan. Mari Tuhan berfirman kepada kami. Kami siap mendengarkannya. Firman-Mu membawa kekuatan baru, membawa sukacita baru, hikmat baru. Firman-Mu penuntun kepada hidup kekal. Terima kasih Tuhan Yesus. Pakai hamba-Mu dengan urapan roh-Mu. Kami semua yang mendengar, Roh Kudus mengurapi kami. Semua kami mendapat berkat sabda Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman Allah. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan dengar firman Allah. Silakan saudara duduk dan mau menikmati kebenaran firman Allah. Saya persilakan kepada Bapak Andrew Daniel Rawis, wakil gembala kita, untuk melayani kita dan firman Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi. Ada wajah baru ya untuk tempat kita. Haleluya. Biar Tuhan tolong semua, Tuhan lewat media-media yang ada, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Puji Tuhan, amin. Nah, hari ini dari Ibu Gembala ya menunjuk saya, biar Tuhan beracara tengah-tengah kita, roh Tuhan yang hidup, yang akan menghidupkan setiap kita. Ya. Yang letih lesu, yang lemah, Tuhan bangkitkan, Tuhan kuatkan. Mari bersama-sama kita akan buka dalam ayat kita. Surat Paulus kepada jemaat di Roma, Roma 8. Roma 8 ayat 31. Roma 8 ayat 31 kita akan baca bersama-sama. Ayat 31 sampai 35. Mari yang sudah dapat saya undang untuk setiap kita bangkit berdiri. Roma 8 ayat 31 sampai 35. 2, 3. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu?
Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia akan tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkan anaknya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Puji Tuhan. Silakan duduk. Surat Paulus kepada jemaat di Roma menyatakan bahwa ada yang namanya hubungan antara Tuhan dan setiap kita ciptaannya. Kita ini anak-anak Allah. Amin. Kita ini umat pilihan Allah. Ini janji Tuhan, bahkan dari sekolah minggu anak-anak sudah diajarkan ya tentang lagu Aku Anak Raja, Engkau Anak Raja, Kita Semua Anak Raja. Dari sekolah minggu bahkan kita sudah di istilahnya doktrinasi, sebenarnya bukan doktrinasi ya, kasih tahu sejak dini. Kalau kita ini adalah anak-anak Allah, membawa kembali tentang adanya relasi Tuhan dan setiap kita yang adalah ciptaannya. Di mana kita menjadi kuat untuk struggle, berani untuk apa ini struggle? Berjuang, bergumul, bergumul. Bapak dosen benar ya? Ini ada yang salah mungkin. Dare to struggle. Nah, biasanya orang kan kasih judul dare to success. Wah, berani untuk sukses. Pokoknya berani untuk berhasil, berani untuk menang. Nah, ini kita bukan mau lihat hasil akhirnya, tapi prosesnya. Dare to struggle. Puji Tuhan, mari next. Nah, kalau bulan yang lalu, barusan ada pembagian hadiah ya, kita merayakan tentang kemerdekaan Republik Indonesia, di mana bangsa Indonesia berjuang melawan penjajah. Nah, sekarang kita tidak sama dengan perjuangannya mereka. Perjuangan kita, kalau di Efesus 6 ayat 10-12, sebab peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Peperangan kita, mari kita buka Efesus 6 ayat 10-12. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Ini yang kita lawan ya, tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Puji Tuhan. Dan selanjutnya, Bapak Ibu yang terkasih, tantangan kita sekarang adalah merdeka dari 3 hal ini. Dari dosa, dari insecurity, dari tekanan hidup. Apa aja itu? Hasil penelitian. Kalau kita lihat, 21,8% ini kasus tentang apa? Responden usia 15 tahun ke atas melaporkan gejala depresi sedang atau berat. Nah, ini fenomena yang ada. Jadi ada dari orang-orang yang melapor, jadi ada sekumpulan orang-orang yang melapor, kemudian dilakukan riset, dikumpulkan data, 1/5-nya itu adalah usia 15 tahun ke atas. Usia apa itu? Usia remaja, anak-anak yang bersama kita tadi. Usia anak-anak sekolah, kuliah. Nah, perempuan sedikit lebih banyak daripada laki-laki, tapi tidak menutup kemungkinan sama-sama berat tantangannya. Nah, kita lihat 32%-nya perempuan usia 15 sampai 19 tahun. Mungkin ini ada yang di ranah-ranah sekitar kita ya.
ternyata mereka lebih kecenderungan depresi. Nah, laki-laki lebih kecil angkanya, tapi laki-laki yang masalah tekanan ini ada di usia 20 sampai 29. Nah, usia-usia muda ini ada dalam kondisi-kondisi yang berat. Benar nggak? Mengalami nggak gejala-gejala ini? Ini yang melapor ya. Yang nggak melapor mungkin lebih banyak. Nah, dicatat juga tingkat depresi tertinggi ditemukan pada rentang usia remaja atau dewasa dan kecenderungannya menurun dengan bertambahnya usia. Nah, jadi kalau lihat di sini ada opa oma ya, wah ini sudah menter. Wis opo itu depresi, opo itu isu kesehatan jiwa, opo sih itu. Nah, tapi ini fenomena yang ada dan banyak orang yang hilang jalan di sini. Ini yang disampaikan di Efesus bahwa peperangan kita bukan lagi melawan darah dan daging, tapi melawan tipu muslihat iblis. Ada hal-hal lain mungkin yang tidak bisa diriset secara profesional, secara data logika, tapi secara kerohanian kita bisa lihat bahwa ada hal-hal yang menyebabkannya. Usia muda, ini kalau data di lapangan ya, persepsi ketidakcukupan ekonomi, merasa nggak solid, uangnya nggak banyak, ekonomiku bukan ekonomi yang baik, atau sedang menganggur, atau mengalami bencana, jadi ada konflik dalam 5 tahun terakhir ini, merasa lingkungan tempat tinggal tidak nyaman, kemudian mengkonsumsi tembakau, penyalahgunaan zat, narkotika dan lain-lain, aktivitas fisik yang rendah, itu salah satu penyebab. Nah oke, next, ini yang sumber dari ini ya, buku yang ada. Nah kalau kita lihat ditawan oleh dosa, yaitu ada namanya trauma masa kecil. Entahkah bentakan-bentakan atau kekerasan orang tua kepada anak. Kemudian ada KDRT, mungkin tidak mengalami secara fisik tapi melihat orang tuanya yang berantem sampai gulat-gulat ya, pukul-pukulan misalnya gitu. Nah, tapi ini tidak hanya cuman data, ini bisa aja terjadi. Nah, ada kriminalitas. Baru-baru saya dapat kabar disampaikan, wah itu kalau di salah satu daerah di pinggiran Jakarta itu nggak berani aku kalau masuk kerjanya jam 12, dia kan shift malam. Aku berangkat dari jam 9 untuk menghindari jam-jam rawan. Memang di situ rawan. Ada sekelompok anak-anak muda yang untuk bisa masuk geng sekedar bacokin orang. Bukan mau ambil kendaraan. Ya, kalau baru-baru ini di share, Om Niko atau siapa share di Keputih depan kampus saya itu ada pembegalan sambil bawa celurit. Nah, di sana bukan mau ambil motor, cuman supaya kelihatan keren bahwa pernah melakukan kriminal supaya bisa masuk komunitas tertentu. Ini terjadi. Nah, ada pergaulan bebas di mana kita tidak menjaga kekudusan. Kemudian narkoba, miras, insecure, perkataan kotor, maki, dusta, marah, akar pahit, mencuri, membunuh dan lain-lain. Ini yang menyebabkan kejiwaan kita ditawan oleh dosa. Ada kesempatan di saat kita di luar pengawasan, kita bisa melakukan ini dengan sesenang-senangnya. Misalnya ada seorang anak di rumah baik, kalem gitu ya. Tapi begitu di luar rumah, wah bahasanya maki-maki di sana sini gitu. Karena apa? Di luar pengawasan. Ini yang ditawan oleh dosa, kejiwaannya berat, ya. Kejiwaannya terganggu dan dekat dengan hal-hal yang tadi. Bapak Ibu yang terkasih, itu kondisi yang ada di dunia. Tetapi apa yang terjadi? Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang apa? Omnipresent. Omnipresent apa? Dia maha hadir. Dia ada di mana-mana. Di sorga Tuhan ada, di bumi Tuhan ada. Di hati kita Tuhan ada. Di kamar kita Tuhan ada. Dalam perjalanan kita Tuhan ada. Waktu kita lagi sedih ya, lagi susah, Tuhan ada. Waktu kita lagi bekerja, berkarya, Tuhan ada. Waktu Ko Erik lagi ngajar, di samping ada. Tuhan ada. Di mana-mana Tuhan ada. Apapun yang kita lakukan, dimanapun kita ada, Tuhan ada.
Dia Tuhan yang maha kuasa, dia yang menciptakan langit dan bumi, dia yang menciptakan hidup kita, yang memberikan nafas bagi kita, dan mengambilnya juga suatu hari kelak. Dia Tuhan yang maha tahu, apapun yang kita lakukan, apa isi hati kita, Tuhan tahu. Ayo kita buka. Mazmur 139 ayat 7 sampai 10. Mazmur 39 ayat 7. Sebenarnya 139, typo. Ya, 139. Kalau manusia ya itu dia, terbatas ya. Ada kesalahan, tapi kalau Tuhan kita maha kuasa. 139 ayat 7 sampai ayat 10. Kemanakah aku dapat pergi? Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku mendaki ke langit, engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di bawah dunia orang mati, di situ pun engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Kita punya Tuhan yang maha hadir dimanapun. Dan bahkan dia maha tahu apa yang belum kita doakan. Bukan cuma Tuhan hadir, dia mencukupkan apa kebutuhan kita. Amin. Tadi pagi kejadian yang istimewa, saya karena lihat jamnya sudah mulai agak mepet, saya turun di Indomaret, saya jalan. Bermaksud untuk biar Evelyn jemput anak-anak di apartemen, saya lebih cepat. Belum melangkah jauh gitu ya. Ini Bapak Erik Sulindra udah saya sudah nepi ini kok ada yang klakson. Salah apa saya gitu? Oh, salahnya saya jalan, suruh masuk. Oh, puji Tuhan. Bagi hambanya ya, ojo panas-panas. Masih ada tugas, belum mau jemput oma-oma ini. Jadi lebih cepat lebih baik. Jadi langsung dijemput di saat seolah-olah kebetulan ya. Tapi saya percaya Tuhan mengatur. Nah, satu kali ini kesaksian pribadi, ini baru terjadi dalam minggu ini, bahkan di hari Jumat kemarin, saya sedang kerja sama pasien, ada urutan pekerjaan di mana saya butuhkan lab ya untuk foto ronsen. Nah, foto ronsen bukan ronsen yang hitam putih itu, tapi ronsen digital. Sekarang sudah edisinya udah keren. Mengadakan alat itu harus siap-siap duit 1 mobil lah, mobil baru ya. Jadi mau beli, belum, masih ada cicilan mobil gitu ya. Kecuali jual 1 mobil untuk tukar alat itu kok kayaknya belum siap gitu. Oke, singkat cerita, saya perlu alat itu, biasanya ada kerjasama dengan salah satu lab yang di Ngagel. Pasiennya sudah oke, setelah tindakan dia akan pergi ke Ngagel untuk ronsen. Untuk ambil scan, istilahnya scan. Apa yang terjadi? Di hari saya sudah mulai membentuk giginya, sudah mulai mengurangi, ini ada proyek besar dari depan sampai belakang. Kemudian sambil saya kurangin, sambil asisten ngatur janjian untuk mau scan di sana. Apa yang terjadi? Ternyata sudah tidak terima layanan scan untuk kasus yang saya lakukan. Loh, ini sudah saya kerjakan. Beda kalau belum saya kerjakan ya, bisa saya tunda. Ini gigi sudah saya ukir, sudah saya pahat gitu ya. Sudah saya kecilkan. Hah, nggak bisa. Terus ya apa gitu? Terus bagaimana? Ini harus selesai. Oh Tuhan, ini kalau nggak dilanjutkan, tanda kutip masuk ke malpraktek. Nah, tapi tidak saya rancangkan untuk malpraktek ini, saya sudah rancangkan, tapi ada perubahan regulasi. Singkat cerita, saya berusaha kontak, dibantu asisten, jadi saya bersyukur ya ada tim-tim yang solid di tempat pelayanan kami, sehingga bisa cepat berkomunikasi dengan pihak lain. Singkat cerita, saya dapat, oke lah saya ambil aja, udah tutup mata. Daripada nama baik hilang, ambil aja barang, enggak apa-apa lah, 1 mobil nanti bisa cicil gitu. Cicilan cuma 3 bulan, ya apa ya cicil mobil 3 bulan. Tapi dia kasih saran, dok tapi nggak bisa sekarang, harus PO 2 minggu. Wah sama juga, mau beli pun tidak solusi. Dokter perlu apa?
saya perlu alat ini, bener, saya lagi tindakan. Oh, saya kasih kontak, siapa tahu orang ini bisa bantu. Nah, orang ini ada di Sidoarjo. Bagaimana mau gerakkan orang dari Sidoarjo harus datang. Nah, ternyata sistemnya mereka bisa datang, tapi harus janjian dulu H-1. Wah, ini sudah hari H, nggak bisa tunda ini. Tapi entah bagaimana Tuhan atur, dia punya job siang hari itu di Citraland. Dan arah pulang pasti lewat Darmo Permai. Jadi oke dok, kami ke sana gitu. Dan dia datang, kami baru bisa jam 4 atau jam 5. Nah ternyata saya juga baru menyelesaikan tugas kan panjang, yang awalnya rencana jam 1, baru selesai nanti setengah 5. Dan mereka hadir, pekerjaan selesai, kita kerjakan dan semua selesai begitu indah, seolah-olah begitu sempurna kayak sudah diatur berminggu-minggu sebelumnya. Bapak Ibu yang terkasih, saudaraku yang terkasih, kesaksian ini saya mau sampaikan buat apa? Bahwa kita, bahkan kita belum sempat berdoa pun untuk permasalahan yang akan ada, Tuhan sudah ada di depan. Kalau masa lalu Tuhan ada, hari ini Tuhan ada, hari esok Tuhan ada. Nanti sore kita akan menghadapi masalah, Tuhan sudah ada. Dan sudah menyediakan jalan keluar. Nah, yang boleh kita lakukan adalah tetap terus melangkah. Kenapa gambar di awal tadi ada batu yang ditahan, bukan dilepas, sudah biar batunya jatuh ke bawah. Tetap. Ada beban tanggung jawab kehidupan yang memang harus kita hadapi, yang harus kita selesaikan. Kadang rasanya ini buat apa sih batu besar ini aku bawa? Nah, untuk semakin kita dekat dengan Tuhan. Ya, kita semakin kenal dengan Tuhan. Kita akan mengalami, ya kalau nggak mengalami sendiri, susah ya. Jadi izinkan permasalahan hadir dalam kehidupan kita, tapi sikap hidup kita jangan memilih untuk menjadi kecewa atau depresi, atau susah sedih, tetapi tetaplah melangkah terus dalam kebenaran Tuhan. Tuhan akan menolong kita. Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha dahsyat, ya. Tuhan yang akan membela kehidupan kita, yang tahu kekuatan kita dan akan memberikan kekuatan yang lebih secara supranatural kalau saya bisa bilang. Karena dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Amin. Oke. Kemudian Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh kasih, tapi dia Tuhan yang adil. Ya. Dia penuh kasih dan dia adil. 1 Yohanes 4 ayat ke-8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Bagaimana kita bisa menikmati kuasa Allah yang besar tadi, omnipresence, omnipotent, dan omniscient adalah ya ini. Kita harus sama dengan Tuhan. Tuhan kita penuh kasih, kita juga harus mengasihi. Ya, kalau Alkitab catat, salinglah engkau memberi tumpangan gitu. Itu benar. Makanya saya menerima penawaran dari Ko Erik ya. Karena ya, memang Alkitab mengajarkan demikian. Ya, untuk saling mengasihi ya. Kita tidak bisa menuntut kasih dari orang lain, tetapi yang bisa kita lakukan adalah berbagi kasih. Waktu Ko Erik berbagi kasih, Michael berbagi kasih, Hans berbagi kasih, Om Niko berbagi kasih, Oma Sum berbagi kasih, Tante Femi berbagi kasih, Ruben berbagi kasih, Tante Bu Tuti, Mama, semua berbagi kasih. Kita akan sama-sama saling menikmati kasih Tuhan. Dan kita bisa merasakan kuasa Tuhan yang dahsyat itu. Tuhan kita juga Tuhan yang adil. Dalam setiap apa yang kita lakukan harus dipertanggungjawabkan. Mazmur 9 ayat 7-8. Musuh telah habis binasa, menjadi timbunan puing senantiasa. Kota-kota telah kau runtuhkan, lenyaplah ingatan kepadanya. Tetapi Tuhan bersemayam untuk selama-lamanya, tahtanya didirikannya untuk menjalankan penghakiman. Dialah yang menghakimi dunia dengan keadilan dan mengadili bangsa-bangsa dengan kebenaran. Jadi kita punya Tuhan yang kasih, dia juga Tuhan yang adil. Terus bagaimana supaya kita bisa bebas dari masalah-masalah pergumulan kita. Luka bukan untuk disimpan, tetapi disembuhkan. Ada satu pasien yang waktu awal datang dia rawat anaknya, dia selalu pakai masker.
Tapi satu titik dia putuskan untuk buka maskernya. Dan sengaja berapa waktu dia buka masker. Padahal awal-awal jadi perawatannya rutin ya anaknya. Singkat cerita dia jadi pasien. Apa yang dia bilang? Dia bilang kayak gini, "Dok, saya itu sengaja buka masker awal-awal. Sebenarnya saya ini enggak pede dok dengan gigi saya. Masalahnya enggak bagus gigi saya ini. Tapi saya sengaja buka, ya saya cuma buka di sini gitu. Saya dengarkan dia mau ceritanya kemana. Supaya dokter tahu gigi saya ini seperti apa. Sebelum saya ngomong, jadi waktu saya mau tindakan, sudah dapat gambaran yang sejak awal. Karena saya tahu gigi saya ini rumit. Dan dia punya keluarga, cecenya dan memenya pun punya masalah yang susah, yang hampir, istilahnya sampai sekarang belum selesai. Dan dia berharap bisa diselesaikan dengan baik. Dan ini lagi proses. Jadi luka itu masalah bukan untuk disimpan, tapi untuk diselesaikan, dibereskan. Mungkin ada masalah-masalah yang tidak bisa selesai hari itu juga. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah satu, berani jujur akan kondisi kita di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan Maha Tahu. Walaupun Tuhan Maha Tahu, tapi kita perlu mengaku ke hadapan Tuhan. Untuk membuka loh. Tuhan membuka diri kita. Tuhan tahu, tapi kalau kita tidak membuka hati kita, pikiran kita kepada Tuhan, akan susah ya untuk kitanya yang berubah. Tuhan kuasanya besar, kita yang dalam masalah. Mazmur 38 ayat 18, sebab aku mulai jatuh karena tersandung dan aku selalu dirudung kesakitan. Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Jadi lewat puji-pujian kitab Mazmur ini, di kitab Mazmur ini juga ada puji-pujian untuk menyatakan dosa, menyatakan kesalahan, terbuka di hadapan Tuhan. Kalau kita terbuka, kita berani mengakui di hadapan Allah dan kita bisa dipulihkan. Amin. Setiap kita mau dipulihkan, amin. Setiap kita mau dipulihkan. Saya percaya pergumulan kita bisa pulih kalau kita dekat dengan Tuhan. Ya, di kitab Roma itu menjelaskan sekali, latar belakangnya adalah mau menyadarkan hubungan Tuhan dengan kita ciptaannya. Karena dalam pemerintahannya sendiri memang pemerintah tidak dekat dengan rakyatnya. Pokoknya bayar pajak. Saya beberapa nonton film Kolosal, wah memang pajak yang supaya bisa pembangunan cukup besar. Jadi kerajaan Roma itu terkenal dengan pembangunan jalannya yang cukup besar dan cukup panjang sepanjang sejarah. Ya karena apa? Ada pajak-pajak yang didapatkan dari kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Kalau sekarang RT RW berdekatan ya. Kalau dulu desa ini, kepala-kepala desa, kalau mau berdamai dengan Roma harus setor pajak. Nah, jadi pokoknya yang masyarakat tahu kepada pemerintah pajak gitu ya. Nah, jadi hubungannya nggak dekat. Nah Tuhan mau memperkenalkan bahwa Tuhan adalah pembela kita. Bukan cuma sekedar kita setor-setor gitu ya. Bukan cuma hubungan yang kayak lakukan kewajiban kita beribadah gitu. Tapi ada hubungan yang lebih dari itu. Mengakui kesalahan, mengakui masalah dan bertobat. Kalau kita sudah bisa membuka ya, bisa berdoa, Tuhan aku tahu kesalahanku. Nah, dan kita mengambil langkah untuk bertobat, 1 Yohanes 1 ayat 9, dikatakan apa tadi? Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Menyucikan. Jadi kehidupan kita akan hidup baru. Amin. Siapa mau hidup baru? Ya. Amin. Saya hari lepas hari pun dengan Tuhan. Tolong, aku masih belum beres di bagian ini. Tuhan tolong pulihkan. Kita akui dosa kesalahan kita. Kalau kita nggak ngaku ya, kita akan terjebak dalam kesalahan-kesalahan yang berulang. Kemudian memiliki komunitas yang tepat. Ibrani 10 ayat 24. Banyak ayat ya Bapak Ibu. Ibrani 10 ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saling mendorong dalam kasih, bukan jungkrakno ya. Ini baru dapat kabar kalau Oma
habis kejelungup, jatuh. Jadi mungkin kalau ada kesempatan kita bisa sambang-sambang, ini ada jemaat yang terluka ini. Nah, saling mengasihi, komunitas yang tepat. Jadi di komunitas ini bukan cuma kita hadir bersama-sama, tapi berbagi hidup. Tidak apa-apa berbagi kesaksian boleh, berbagi masalah boleh, tapi kita bisa saling menguatkan ya, saling mendukung. Kemudian aktif dalam kegiatan yang membangun kehidupan. Kalau beberapa waktu yang lalu ya kemarin Mama khotbah tentang membangun kehidupan, membangun rumah rohani. Memang harus dibangun. Jadi kita nggak cuma hidup hari lepas hari bangun, buka mata, makan, pembuangan ya, ada pemasukan, ada pengeluaran, aktivitas umum, kemudian kembali tidur dan besok begitu pula. Tetapi hidup dalam kegiatan yang membangun kehidupan. Kolose 3 ayat 23, segala sesuatu, ada yang hafal? Kolose 3, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, dengan seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Jadi kita dalam hidup ini berjuang, sama-sama berjuang. Sama-sama hidup dalam bagian yang ditentukan oleh Tuhan. Ya, kalau di ayat yang lain dikatakan upah pekerja yang kerja dari pagi sampai sore 1 dinar. Ya. Siang sampai sore 1 dinar. Yang sore sampai sore 1 dinar. Yang tinggal 1 jam juga 1 dinar. Artinya apa? Di bagian apapun ya, kapanpun kita menyadari bahwa hidup ini adalah pelayanan, hiduplah dalam pelayanan. Lakukanlah segala sesuatu untuk Tuhan. Bukan untuk hebat-hebatan, wah aku pelayanan di depan 1.000 orang gitu. Wah aku depan 10.000 orang. Tidak harus, ya. Walaupun satu persatu orang yang kita hadapi itu adalah bagian yang ditetapkan oleh Tuhan untuk kita lakukan. Lakukanlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk kita. Kalau kita masak untuk Tuhan. Makan untuk Tuhan, iya. Ya benar ya, segala sesuatu kerja untuk Tuhan. Kita berkomunikasi dengan orang, ada orang curhat, kita lakukan seperti untuk Tuhan. Kita menikah gitu ya, menikah untuk Tuhan. Wah, amin. Punya anak ya untuk Tuhan, semua untuk Tuhan. Walaupun ini punya anak paling sulit ya, dari anak kecil sampai besar. Ya tetap untuk Tuhan. Amin. Ya, kita punya orang tua, itu juga berkat Tuhan. Kita layani mereka seperti untuk Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Next Pak Bro. Kita harus lepas dari segala ikatan permasalahan dosa. Dari segala ikatan-ikatan belenggu dosa kita. Ya, membebaskan diri. Mungkin ada hal-hal kekecewaan entah kepada keluarga kita, biasanya paling sering tuh orang tua sama anak. Banyak gegerannya ya. Tapi kita harus bebas. Supaya apa? Kita bisa merasakan kasih Allah. Kita bisa merasakan kuasa Allah yang tak terbatas itu. Jangan pernah menyerah. Selalu ada jalan keluar bagi kita yang bertahan sampai akhir. Tetap setia sampai akhir. Tuhan akan menolong kita. Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang maha tahu. Dia bukan hanya Tuhan yang jauh di sana, tapi ada relasi yang dekat antara Tuhan dan kita. Bahkan Tuhan yang maha hadir, maha kuasa, maha tahu, ada juga di hidup kita. Yang akan memampukan kita dalam bertahan, dalam berjuang, senantiasa sampai Tuhan datang kedua kali, kita tetap setia dan memuliakan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, kita masuk dalam hadirat-Nya. Kita tahu firman yang sudah disampaikan itu hidup dan berkuasa. Kalau kita izinkan untuk mengubah hidup kita, maka Roh-Nya akan berkarya dan akan mengubah dan memulihkan dan akan menjamah hidup kita. Roh-Mu yang hidup penuhiku,
menyembahmu. Mari kita renungkan firman-Nya. Secara pribadi kita terhubung dengan Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Mari buka hati kita untuk firman yang baru ditaburkan. Buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamaah-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Di altar-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya. Jamah setiap kami Tuhan, jamah hidup kami dengan kuasa-Mu, dengan Roh-Mu yang kudus. Biar hidup kami memuliakan Engkau, biar firman-Mu menjamah kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami percaya Tuhan. Kami percaya akan firman-Mu. Kami percaya Engkau Allah yang hidup. Engkau Allah yang penuh kuasa. Engkau Allah yang hadir dalam hidup kami. Engkau Allah yang tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Engkau Allah yang ada dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih. Dan Engkau melihat dan Engkau peduli. Engkau jamah hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih untuk kebenaran yang Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Kami percaya Engkau ingin mengatakannya kepada kami Tuhan. Supaya hidup kami dipulihkan. Supaya hidup kami berubah. Dan menjadi semakin indah di hadapan-Mu. Dan nama-Mu dimuliakan. Dan banyak jiwa datang pada Tuhan Yesus lewat hidup kami. Dan rencana Tuhan semakin digenapi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau menguatkan jemaat-Mu. Engkau memulihkan. Kalau ada yang saat ini terluka, berbeban berat, Tuhan yang lawat, Tuhan yang pulihkan. Tuhan yang jamah. Terima kasih Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu. Bapak Wakil Gembala Pendeta Andrew Daniel Rawis yang sudah menyampaikan firman-Mu. Kami percaya firman yang ditaburkan tidak akan sia-sia Tuhan. Dan Kau berkati hamba-Mu, Engkau balas berkati dengan urapan, dengan kuasa, dengan mujizat. Penyertaan di dalam pelayanan dan di dalam hidup sehari-hari. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bersama-sama untuk Ibu Gembala kami yang saat ini sedang pemulihan dari batuk yang diderita. Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memberikan jamahan. Tuhan Kau yang pulihkan di dalam nama Yesus. Tuhan
Kami tahu kuasa-Mu ada dan Engkau nyata Tuhan. Engkau yang menjamah dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau lawat setiap kami Tuhan. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Tuhan heran, Tuhan ajaib dalam hidup kami. Tuhan terima setiap peribadatan kami pada hari Minggu yang indah ini. Sempurnakan dari pujian, penyembahan, syukur kami. Dari firman yang sudah kami dengar. Kami mau mentaatinya ya Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang maha kuasa. Engkau Allah yang mengerti hidup kami. Engkau Allah yang penuh kasih dalam hidup kami. Engkau Allah yang selalu menuntun kami pada jalan kebenaran firman Allah. Untuk kami hidup seperti Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Besok dan seterusnya umat-Mu akan mulai lagi beraktivitas. Besok masih hari libur. Besok lusa akan bekerja kembali. Akan belajar, studi kembali. Diberikan hikmat, akan beri kepintaran, kemampuan kerja. Diberikan rezeki yang baik, diberikan segala yang baik untuk pendidikan. Anak cucu kami berhasil dalam pendidikan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami berdoa kepada Tuhan. Pimpin hidup kami, pelayanan kami. Seminggu yang akan berjalan di depan dan seterusnya. Roh Kudus tetap mengurapi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau akan tetap pimpin acara-acara sepanjang minggu yang akan berjalan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mohon ampun atas segala dosa dan salah kami. Biar hidup kami menyenangkan Tuhan, berlayak di hadapan dari Tuhan. Angkat kedua tangan saudara, kita terima berkat Tuhan. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah setiap berkat, rahmat, anugerah, kasih sayang dari Bapa Sorgawi. Dalam kemurahan, cinta, kasih, keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan dengan persekutuan Roh Kudus, roh kekuatan, roh hikmat, roh damai sejahtera, sukacita, roh penolong, roh yang mengurapi kita semua. Terima semua berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hiduplah berkemenangan, berkelimpahan. Hiduplah dengan segala rahmat, anugerah, kasih Tuhan dan jadilah berkat. Jadi garam dan terandu dan untuk kemuliaan Tuhan. Kami ucapkan syukur dan mengakhiri kebaktian pada minggu yang indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Haleluya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang bertahta, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Mari bersorak-sorai. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Mari sama-sama katakan.
Puji Tuhan. Haleluya. Mari tepuk tangan bersama-sama.